Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sukses, dan ketahui hukum untuk hidup yang lebih baik. Dalam dunia kejahatan di media sosial, saya akan menyampaikan modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan, yaitu dengan modus pengiriman barang dari luar negeri. Korbannya bisa siapa saja yang mereka kehendaki, dan pelakunya itu biasanya dia mempunyai banyak modus. Di antaranya adalah dia mengaku seorang pengusaha kaya raya dari Arab Saudi yang dia pengen pindah ke negara Indonesia, atau dia pengen kawin dengan orang Indonesia. Suatu saat dia akan mengirim barang-barang ke calon korbannya yang mengaku dia adalah prajurit Amerika Serikat umpamanya, ya, yang sedang bertugas di negara yang sedang konflik terjadi peperangan, sedang konflik terjadi perang, sehingga dia bertugas di sana, kemudian nanti gajinya dia banyak selama dia bekerja di sana, dan dia seorang anak tunggal, dia seorang janda, kalau dia perempuan, kalau laki-laki dia seorang duda yang kemudian akan memilih tinggal di Indonesia bersama calon korbannya. Atau seseorang yang tiba-tiba inbox ke kita, seseorang yang tiba-tiba DM ke kita, atau seseorang yang mengirim pesan ke kita, yang intinya dia mengatakan, "Saya baru pertama kali ini bepergian ke Indonesia, minta dipandu," dan lain sebagainya. Itulah beberapa modus mereka yang seolah-olah dia orang kaya raya, uangnya banyak, dan pengen hidup di Indonesia atau pengen berlibur di Indonesia untuk beberapa lama. Sehingga pada waktu tertentu setelah mereka dekat dengan kita, lama-lama mereka berjanji atau mengatakan mau mengirim barang-barangnya untuk dikirim ke Indonesia. Kalau dia seorang pengusaha tentunya akan memberikan barang-barang berlian, ada emas dan lain-lain, juga uang ke Indonesia. Kemudian kalau dia mengaku seorang turis, dia juga akan pergi ke Indonesia untuk berlibur dan barang-barangnya banyak. Dia nggak mau repot-repot bawa barang itu, sehingga barangnya dipaketkan. Dia akan tanya alamat kita di mana. Setelah kita menulis, dia mengetik, membuat kertas seolah-olah memang alamatnya dituju kepada kita. Nah, kemudian setelah beberapa hari dia menyatakan barang itu sudah dikirim. Kemudian setelah beberapa hari dia mengabari bahwa barang dia ini tersandra di bandara, di bea cukai bandara. Karena kelebihan barang atau karena ada muatan barang tertentu, mungkin ada uangnya yang diselipkan di dalam. Banyaklah alasan mereka yang mengatakan bahwa barangnya tersandra di bea cukai, dan kita dibantu untuk menebusnya. Karena apa? Dia berpikir, dia mengatakan juga bahwa itu nanti barang juga punya kamu. Jadi silahkan kamu keluarin uang, kamu ambil ke Jakarta, ke bandara Jakarta atau ke pelabuhan di mana dia akan mengirim barang itu. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa kalau kamu tidak percaya atau mau menghubungi langsung dengan petugas bea cukai, dia memberikan nomor petugas bea cukai yang itu hanya pura-pura. Kemudian seseorang yang pura-pura menjadi petugas bea cukai itu akan, oke lah saya bantu, barang saya keluarkan bisa dikirim ke alamat Anda, ya, ke alamat kita, tetapi dia minta sejumlah uang, ya, untuk mengirim barang tersebut atau untuk uang kopi misalkan. Tergantung barangnya juga, ada yang sampai 25 juta. Mungkin kalau barangnya kita dilihat kemampuan ekonomi kita kecil, dia hanya minta sekitar 10 juta. Tetapi kalau uang kita banyak, dia bisa sampai 50 juta transfer ke rekening dia misalkan. Nah, kalau kita lengah, kita akan percaya. Ya, karena apa? Kita akan mendapatkan barang yang banyak, sehingga otomatis kita akan mentransfer uang ke seseorang yang mengaku petugas bea cukai itu, yang padahal memang tidak ada pengiriman apapun, itu hanya settingan saja, tidak ada betul-betul petugas bea cukai. Nah, setelah kita transfer, disitulah kemudian untuk hanya settingan saja, tidak ada betul-betul
petugas bea cukai. Nah, setelah kita transfer, disitulah kemudian ada 2 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama adalah setelah dia mendapatkan uang nomor kita diblokir, yang kemungkinan kedua dia akan minta tambahan uang lagi, alasannya untuk atasannya. Begitu kita mengirim uang sekiranya dia cukup, ya sudah, kemudian nomor kita diblokir dan kita menjadi korban penipuan oleh mereka. Pesan saya, hati-hatilah kita dalam bermedia sosial, bijak, waspada, jangan lupa selalu minta perlindungan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita selalu dijaga dari segala hal yang tidak baik. Terima kasih. Salam sukses. Ketahui hukum untuk hidup yang lebih baik. Bersama kami, Lembaga Bantuan Hukum Mangkunegaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.